Gue yakin pasti cowok itu punya hobi. Ada yang hobinya memancing, bermain game, berolahraga, naik gunung, dan lain sebagainya. Nah, ada nih satu hobi yang jarang dilakukan oleh laki-laki di Indonesia tapi cukup populer di dunia. Hobinya itu adalah menjelajahi goa. Tapi apa jadinya kalau hobi yang menarik ini malah menjadi hobi yang menantang maut? Jadi ada sebuah cerita tentang sebuah goa yang terkubur di dalam tanah yang menarik banyak orang untuk menjelajahi. Goanya ini sebenarnya gampang untuk dijelajahi, tapi kalau lo salah masuk, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan cara memotong-motong tubuh lo. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada bulan November tahun 2009, ada seorang bapak-bapak berumur 26 tahun yang bernama John Edward Jones sedang pulang kampung ke kota Utah, Amerika Serikat. Pada saat pulang kampung ini, dia perginya nggak sendirian. Waktu itu dia mengajak istrinya yang bernama Emily Jones yang sedang hamil anak kedua dan juga anak perempuan pertamanya. Rencana mereka pulang kampung pada tahun tersebut adalah karena mereka semua sekeluarga ingin merayakan Hari Raya Thanksgiving bersama dengan keluarganya John. Ketika anak dan istrinya udah settle nih di rumah orang tuanya, salah satu dari anggota keluarga besarnya itu menyarankan John untuk pergi mengeksplorasi goa. Kebetulan John ini adalah seorang splunkers atau seorang yang mempunyai hobi untuk menjelajahi goa. Bisa dibilang John ini adalah orang yang mahir dalam menjelajahi goa. Ya udah deh, John bersama dengan adiknya yang berumur 23 tahun yang bernama Josh dan 9 orang teman dan juga keluarganya pergi ke sebuah goa yang bernama Goa Nati Pati. Sedikit sejarah atau informasi mengenai Goa Nati Pati ya. Jadi goa ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960. Bentukan mulut dari goanya itu kurang lebih seperti ini nih. Jadi kayak ada semacam tanah kosong yang penuh dengan batu yang di tengahnya itu bolong. Kalau lo masuk ke dalam goa ini, lo bakal menemukan sistem kawah atau goa yang sempit yang kedalamannya itu bisa mencapai 430 meter ke bawah tanah. Saking sempitnya, kalau lo masuk ke goa ini, lo mesti banget merangkak karena ya pada dasarnya goanya ini itu sangat-sangat sempit. Walaupun goanya ini terkenal sangat sempit dan terbilang kecil, goa ini pada dasarnya mudah untuk dijelajahi. Setidaknya setiap tahunnya ada 5.000 orang yang tercatat atau terdaftar berhasil menjelajahi goa ini dengan selamat. Walaupun begitu, ada aja nih penjelajah goa yang nakal yang berkunjung diam-diam tanpa izin yang ujung-ujungnya malah terjebak di dalam goa. Kalau udah terjebak di dalam goa, mau nggak mau orang yang standby di mulut goa itu mesti menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan. Setidaknya dari tahun 1999 sampai 2004 ada 6 orang yang berbeda terjebak di dalam Goa Nati Pati. Salah satu contoh realnya adalah pada tahun 2004 ada 2 orang anggota pramuka yang hampir kehilangan nyawanya karena pada saat mereka mengeksplor ke dalam Goa Nati Pati, tubuhnya itu stuck di antara bebatuan. Karena tubuhnya stuck atau nyangkut, mau nggak mau anggota pramuka yang lain mesti menghubungi pihak berwajib untuk mengeluarkan mereka. Karena ada banyak kecelakaan yang terjadi, pada tahun 2006 pemerintah setempat resmi menutup area goa ini dengan pagar besi beton di mulut Goa Nati Pati. Takut-takutnya kecelakaan selanjutnya yang terjadi di Goa Nati Pati ini malah memakan korban jiwa. Cuman keputusan pemerintah ini menuai pro dan kontra. Yang pro dengan keputusan pemerintah bilang bahwa ya mereka setuju kalau goa ini tuh berbahaya untuk dijelajahi, lebih baik ditutup aja. Tapi di satu sisi lain yang kontra dengan keputusan pemerintah bilang bahwa ya mereka tidak setuju kalau goa ini ditutup karena goa ini terbilang mudah untuk dieksplorasi. Orang-orang yang kecelakaan di dalam Goa Nati Pati itu adalah orang-orang yang tidak berhati-hati, sok tahu atau meremehkan medan yang ada di dalam goa. Jangan hanya karena kecelakaan yang diakibatkan oleh orang lain, maka seluruh orang jadi nggak boleh menjelajahi Goa Nati Pati. Nah, untuk beberapa tahun ke depan terjadi tuh perdebatan di antara orang yang hobi menjelajahi goa dengan pemerintahan kota Utah, Amerika Serikat mengenai penutupan Goa Nati Pati. Singkat cerita, hasil debatnya adalah pada tanggal 18 Mei tahun 2009, pemerintah kota Utah resmi membuka kembali Goa Nati Pati
untuk umum. Tapi pemerintah juga membentuk sebuah kebijakan perihal Gua Natipati untuk meminimalisir kecelakaan. Salah satu kebijakannya adalah siapapun yang ingin menjelajahi Gua Natipati, dia harus minta izin dulu ke pemerintah yang berwenang minimal 21 hari sebelum penjelajahan. Ya udah deh, terjadilah kesepakatan tuh di antara pemerintah kota Utah dan juga orang-orang yang hobi menjelajahi gua. Sekarang balik lagi nih ke ceritanya John. Karena John dan adiknya yang bernama Josh dan 9 anggota keluarga dan teman-temannya ingin menjelajahi Gua Natipati, mereka mendaftar dong dengan cara sistem reservasi online ke pemerintah yang berwenang. Mereka kayak mau booking gitu atau minta izin lah. Mereka pun melampirkan identitasnya dan gak lama kemudian keluar tuh hasilnya. Pas itu mereka semua kebagian untuk menjelajahi Gua Natipati pada tanggal 24 November tahun 2009 pada jam 8 malam. Hari dan waktu yang ditunggu pun tiba. John, Josh, dan 9 orang lainnya datang tuh ke pintu atau ke mulut Gua Natipati. Setelah bersiap-siap, mereka semua masuk tuh ke dalam Gua Natipati. Pada saat di dalam gua, John dan Josh sampai nih di area di dalam gua yang bernama The Big Slide. The Big Slide kalau lo lihat di peta, ini bentukannya kayak perosotan tapi terletak di dalam gua. Nah, John waktu kecil itu udah pernah nih masuk ke dalam Natipati. Secara dia dan juga adiknya, Josh, itu adalah seorang bocah petualang. Waktu kecil, John beranggapan kalau The Big Slide ini adalah area yang paling menantang buat dia. Tapi setelah dewasa, John melihat area The Big Slide ini beranggapan, The Big Slide ini ternyata kurang menantang ya. Josh pun setuju dengan pendapatnya John. Area The Big Slide yang pas mereka masih kecil itu terbilang menantang, pas mereka berdua dewasa, pas mereka berkunjung lagi ke sini, ternyata cuman segini doang toh. Ya udah deh, John pun mengajak Josh untuk ke area di Gua Natipati yang lebih menantang lagi. Areanya itu bernama The Bird Canal. Dengan berbekal peta ini ya, John di depan dan Josh di belakangnya itu masuk lagi ke dalam Gua Natipati dengan tujuan area yang bernama The Bird Canal. Sampailah mereka pada sebuah belokan atau cabang gitu di dalam Gua Natipati. Pas sampai sini, John berinisiatif untuk belok ke kiri. Pas itu John melihat, wah, lubang menuju The Bird Canal ini cukup kecil ya. Walaupun begitu, John kayak memiliki keyakinan bahwa untuk menuju ke area The Bird Canal, ya mau nggak mau dia mesti melewatin lubang yang kecil ini. Ya udah deh, John masuk tuh ke dalam lubang yang kecil ini, kepala duluan. John berusaha menyempitkan bahu dan tubuhnya karena semakin lama dia menjelajahi, semakin lama dia masuk, areanya itu juga semakin sempit. Saking sempitnya, John ini mesti mengatur nafas sesedikit mungkin supaya tubuh dan perutnya itu bisa mengecil. John terus-terusan tuh masuk ke dalam lubang yang semakin lama semakin sempit ini, percaya bahwa di depannya itu bakalan ada area goa yang lebih luas. Apalagi di depannya John itu bisa melihat kayak ada semacam turunan gitulah. Dia yakin bahwa begitu dia sampai di turunan ini, dia akan sampai ke area goa yang lebih besar lagi, area yang bernama The Bird Canal. Pas John sampai di turunan ini, pas dia ngelihat ke bawah, ternyata areanya ini adalah buntu. Ternyata ya, John sekarang sampai di sebuah area di dalam Gua Natipati yang entah berantah. Pas di momen ini juga, John berusaha tuh untuk balik lagi, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa balik lagi karena tubuhnya John ini terjepit oleh dinding goa. Jadi bener-bener dia tuh di sebuah lorong kecil di mana seluruh sekelilingnya itu ya tembok goa. Bisa dibilang dia bagaikan boba yang tersangkut di tengah sedotan. Dia benar-benar nggak bisa membalikan badannya karena seluruh badannya terjepit di dinding goa. Semakin parahnya lagi adalah posisinya John ini benar-benar kebalik. Jadi kepalanya itu ada di bawah sedangkan kakinya itu di atas. Benar-benar nyusruk. Pas ini ya, John panik dan mulai berteriak memanggil adiknya si Josh yang masih di area atas. Pas Josh melihat John, Josh sendiri pun terheran-heran, kenapa abang gua malah masuk ke lubang yang sempit ini? Kok bisa dia sampai ada di bawah sana? Josh pun menjawab panggilan dari John dan meminta John untuk tenang dulu ya. Josh pun naik lagi tuh ke luar goa menuju ke permukaan tanah. Di sana dia langsung meminta bantuan kepada orang-orang yang berjaga di mulut goa. 3 jam kemudian bantuan pun datang. Bantuannya ini adalah orang-orang yang lebih ahli lagi dalam menjelajahi goa. Pas itu bantuan ini diketuai oleh seorang wanita yang bernama Susie. Susie pun masuk dan melihat keberadaan John yang terperangkap di lubang buntu yang ada di Gua Natipati. Pas sampai di lokasinya John, Susie itu menyapa John supaya dia tetap tenang. John waktu itu bilang ke Susie kayak,
"Hai Susi, senang juga bertemu denganmu. Bisakah kamu bantu aku keluar dari sini? Aku benar-benar mesti keluar nih dari sini." Menurut kesaksiannya Susi ya, suara John itu terlihat lemas, tapi masih tersimpan nada-nada harapan di suaranya John. Setelah bertegur sapa ya, Susi lalu mencoba menganalisa kondisinya John. Tapi dari hasil analisanya Susi, ternyata ini lebih buruk dari perkiraannya dia. John pada saat itu benar-benar terperangkap di salah satu lubang goa yang kecil, gak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. John waktu itu juga terperangkap di kedalaman 213 meter dengan posisi kepala di bawah. Nah, Susi waktu itu harus bertindak cepat karena John gak punya banyak waktu nih untuk hidup. Susi berkesimpulan seperti ini karena pada dasarnya tubuh manusia itu didesain untuk berdiri tegak. Dengan berdiri tegak, jantung yang dibantu oleh gravitasi itu bisa memompa udara dan darah ke seluruh tubuh bagian bawah, ke kepala, lalu balik lagi ke jantung. Kalau ada orang yang dibiarkan lama terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas, maka jantung akan kesulitan memompa darah. Alhasil, darah dan seluruh cairan tubuh itu akan mengumpul semuanya di bagian tubuh bagian atas dan juga kepala. Sepengalaman Susi ya, orang yang digantung terbalik selama 20 menit aja itu udah kehilangan kesadaran. John somehow ini masih sadar walau udah kebalik selama 3 jam. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, John walaupun bisa diselamatkan, mungkin akan ada kerusakan di tubuhnya. Menurut perkiraan Susi ya, dia cuma punya waktu 8-10 jam untuk menyelamatkan John sebelum pada akhirnya John meninggal dunia gara-gara tubuhnya terlalu rusak. Maka dari itu, Susi ini mesti bergerak cepat dan tepat untuk mengeluarkan John yang udah terjepit kebalik pula. Susi pun mulai tuh melakukan operasi penyelamatan kepada John. Waktu itu dia memasangkan tali katrol yang berguna untuk menarik kakinya John. Pas tali katrol yang ini ditarik, John ini nggak ikutan tertarik karena ya dia benar-benar kejepit di lubang gua. Ya udah deh, Susi dengan bantuan kru penyelamat ya berusaha membesarkan lubang yang menjepit John. Mereka dengan palu dan juga paku besar mulai mengikis dinding atau lubang gua yang menjebak John. Harapannya adalah kalau dinding atau lubang gua yang sempit ini agak sedikit membesar, mereka bisa tuh menarik tubuhnya John. Mereka juga memotong celana dan sebagian bajunya John supaya ada celah sedikit gitu yang bisa digunakan untuk menarik tubuhnya John dari lubang yang kecil. Karena lubangnya sekarang udah agak besar, Susi dan seluruh kru penyelamat berusaha lagi nih menarik John menggunakan tali katrol. John pun akhirnya terangkat sedikit nih. Sayangnya pas John keangkat sedikit, kakinya John ini langsung kesakitan. Susi pun menganalisa lagi situasinya dan ternyata walaupun Susi bisa menarik John, kakinya John ini itu nggak bisa tertekuk secara semestinya. Ilustrasi dari situasinya itu seperti ini nih. Jadi ada semacam bibir batu gitu yang menahan kakinya John. Kalau ditarik terus, John bisa aja tuh ketarik, tapi kakinya bakalan patah. Atau kalau disimpulkan lagi ya, kalau John ingin keluar dari gua ini, Susi mesti mematahkan atau memotong kakinya John. Kalaupun John setuju untuk kakinya dipatahkan atau dipotong, Susi tidak bisa. Karena ya, bagaimana bisa lo mematahkan kaki seseorang di goa yang sangat sempit? Bagaimana bisa juga lo melakukan amputasi di dalam goa? Ya udah deh, dikarenakan Josh ini nggak punya banyak waktu juga karena tubuhnya itu semakin lama semakin parah, Susi akhirnya mencoba tuh menarik agak paksa tubuhnya John. Susi waktu itu meminta John untuk menahan rasa sakit karena semakin ditarik maka semakin sakit nih kaki dan tubuhnya John. Pas ditarik, bener tuh John teriak kesakitan. Tapi mau nggak mau John mesti tahan rasa sakit ini supaya dia bisa dikeluarkan. Pas ditarik lagi, tahu-tahu tali katrolnya ini terputus atau terlepas dong. Karena terlepas, John akhirnya nyusruk lagi lebih dalam ke posisi semula, ke posisi di mana dia pertama kali ditemukan. Bisa dibilang perjuangannya Susi selama beberapa jam terakhir ini sia-sia. Pada momen ini ya, Susi keluar dulu tuh dari goa Natipati. Dia kayak ngambil nafas sebentar dan melakukan briefing ulang kepada orang-orang yang ada di mulut goa. Sementara itu, kondisinya John yang masih terjebak di goa Natipati ini mulai berpindah-pindah tuh antara tenang, panik, tenang, dan panik. Suaranya John juga terdengar sengau, pertanda bahwa cairan di tubuhnya ini mulai mengendap di paru-paru, tenggorokan, dan juga hidung dikarenakan dia terjebak dalam kondisi tubuh terbalik dalam waktu yang lama. Supaya John kembali tenang, Susi masuk lagi nih ke dalam gua Natipati ke tempat John terjebak. Pas itu Susi membawa mikrofon 2 arah supaya John bisa berkomunikasi dengan istri dan anak dan juga keluarganya yang ada di permukaan gua. John yang sekarang bisa ngobrol dengan istri,
anak dan keluarganya yang tadinya panik, dan tenang, sekarang udah mulai tenang lagi. Nah, obrolan dia dengan istrinya ini juga cukup menegangkan nih, karena ya gimana enggak, yang satu ada di luar gua, yang satu lagi terjebak di dalam gua. Pas lagi ngobrol ini juga, Susi dan kru penyelamat sebisa mungkin memasang kembali tali katrol supaya bisa menarik kembali John. Begitu udah terpasang, Susi dan kru penyelamat menarik kembali nih John, dan lagi-lagi setiap tarikannya Susi, John mesti berteriak menahan rasa sakit yang luar biasa di kaki dan juga seluruh tubuhnya. Saking sakitnya, John kayak meminta pause gitu ke Susi karena ya nggak kuat men, rasa sakitnya tuh bener-bener parah banget men. Sampai akhirnya pada tarikan ketiga, John ini udah mulai kelihatan tuh tubuhnya. Dia bahkan bisa melihat langsung Susi dan juga kru penyelamat. Dari penampakan foto ini, menurut kesaksiannya Susi, matanya John itu merah, wajahnya penuh debu dan bebatuan. Dan ya walaupun begitu ya, kelihatannya dia sih cukup baik-baik aja. Ketika Susi bertanya tentang kondisinya John menjawab, "It sucks. Ini menyebalkan. Aku terbalik. I can't believe I'm upside down. Kaki aku sakit banget." Susi menambahkan ya, walaupun John terdengar mengeluh, John masih bisa tersenyum dengan tenang. Susi dan kru penyelamat lainnya bersiap-siap lagi nih untuk menarik keluar John. Tarikan yang terakhir nih. Pas ditarik, tiba-tiba salah satu katrol ini ada yang copot dari batu. Kru penyelamat yang dekat dengan katrol ini, kepalanya itu tertimpa dengan katrol dan langsung pingsan. Di saat yang bersamaan juga, John yang lagi ditarik, karena katrolnya lepas, otomatis dia terjatuh lagi, masuk ke dalam lubang kecil. Pas jatuh, Susi bisa mendengar suara gedubrak yang keras banget kayak benda berat terjatuh. Susi dengan cepat menganalisa situasi ya. Dia langsung mengeluarkan kru penyelamat yang pingsan gara-gara ketimpa katrol dan menggantinya dengan kru yang lain. Beberapa saat kemudian, Susi juga langsung tuh mengecek kondisinya John. Pas itu, Susi memanggil John, tapi sayangnya John udah nggak kedengeran nih suaranya. Susi terus-terusan memanggil John, tapi lagi-lagi nggak ada jawaban dari John. Susi pun memanggil dokter untuk sekiranya menganalisa kondisi tubuhnya John. Dari hasil pemeriksaan dokter, John itu masih bernafas, masih hidup, tapi sudah tidak sadarkan diri. Nah, istrinya John yang ada di pintu masuk gua ini ikutan memanggil-manggil John dong, karena ya supaya dia tersadar kembali. Dirasa masih nggak ada jawaban, istrinya John ini bilang, "Aku tahu kamu telah berusaha sebisa mungkin. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu sejenak, lalu mencoba lagi nanti?" Pada momen ini ya, Susi dan kru penyelamat kesulitan nih untuk mengangkat kembali tubuhnya John kalau John tidak sadarkan diri. Ya udah deh, untuk yang kedua kalinya, Susi memanggil dokter. Nah, Susi bilang tuh kayak, "Coba deh dokter periksa lagi yang lebih teliti. Kita butuh untuk mengetahui bagaimana kondisinya John." Dokter pun dengan teliti dan juga berbagai macam alat dan juga dibantu oleh kru penyelamat itu berusaha tuh mencari tanda-tanda kehidupan dari John. Sayangnya pada saat itu, pada tanggal 25 November tahun 2009, 28 jam setelah upaya penyelamatan, John dinyatakan meninggal dunia. Tapi menurut gua masih ada lagi nih berita yang lebih nggak enakan. Emily, istrinya John itu bersikeras kalau John di bawah sana masih hidup. Dia kayak denial kalau John itu sebenarnya udah meninggal. Emily bersikeras kalau John itu masih hidup tapi tidak sadarkan diri. Iya bener, cuman tanda-tanda kehidupannya itu kayaknya masih ada deh, walaupun itu sedikit. Susi paham dengan reaksinya atau responnya Emily. Walaupun begitu, walaupun John besar kemungkinan sudah meninggal, Susi berusaha sebisa mungkin nih untuk tetap mengeluarkan John. Susi pun coba lagi pasangin katrol dan lain-lainnya untuk mengeluarkan tubuhnya John. Tapi tetap aja, walaupun ketika ditarik John udah nggak kesakitan, badannya itu sama sekali nggak bisa dikeluarkan dari lubang. Mau bagaimana juga, John nggak bisa dikeluarkan dari lubang karena tubuhnya itu udah terlanjur masuk terlalu dalam dan tubuhnya itu nggak bisa ditekuk-tekuk gitu untuk keluar dari lubang dari goa yang sempit ini. Susi pun menawarkan dua pilihan nih ke Emily dan juga keluarganya. Pilihan pertama adalah Susi bakalan memotong-motong tubuhnya John menjadi beberapa pieces supaya bisa dikeluarkan dari lubang gua yang sempit. Atau pilihan yang kedua adalah kita ikhlaskan John yang masih terkubur di dalam lubang gua, lalu kita kubur dia dengan semen. Kita jadikan gua Natipati ini sebagai kuburannya John. Emily yang menghadapi dua pilihan ini semakin shock dong. Masa iya jenazah suami gua dipotong-potong dulu supaya bisa keluar? Masa iya juga jenazah suami gua dikubur di lubang gua ini dengan semen? Setelah berunding panjang, Emily dan keluarga memilih pilihan yang kedua. Emily dan keluarga memilih untuk mengikhlaskan John yang masih terjepit di dalam gua, lalu mengecor
lubang tempat John terjebak ini dengan semen dan menjadikan Goa Natipati ini sebagai kuburannya John. Yaudah deh, pilihan ini pun dilakukan. Semen pun dituangkan tuh ke tempat di mana John terjepit, mengubur tubuhnya John selamanya di Goa Natipati. Setelah itu, di samping mulut Goa Natipati dipasangkan batu nisan untuk mengenang almarhum John dan juga memperingatkan resiko dari menjelajahi Goa. Sampai pada tahun 2016, seorang produser dan juga seorang sutradara yang bernama Isaac Halasima ini membuat sebuah film yang mengabadikan tentang kehidupan dan upaya penyelamatan John Jones ketika dia terjebak di dalam Goa Natipati. Filmnya ini bernama The Last Descent. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang pria yang terjebak di dalam goa dan mesti terkubur selamanya di sana. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue punya cerita yang lebih mengerikan lagi. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.